Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ini mau pembukaan rekening, Mbak. Baik Ibu, bisa tunggu di dalam. Ini nomor antriannya. Makasih, Mbak. Iya. Terima kasih Ibu atas kunjungannya di Bank Amanah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya nomor antrian 06. Assalamualaikum Ibu, silakan duduk. Boleh saya minta nomor antriannya? Sepertinya Ibu baru pertama kali berkunjung di Bank Amanah ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani. Dengan Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Dera. Ada yang bisa saya bantu Ibu Dera? Mbak, kalau bedanya Bank Amanah sama bank yang lainnya apa ya? Baik, jadi Bank Amanah itu adalah bank syariah, Bu. Bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada bank syariah selalu diawali dengan kesepakatan atau perjanjian antara nasabah dengan bank yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang disebut dengan akad. Lalu untuk produk simpanan di Bank Amanah, kami menggunakan 2 akad, yaitu akad mudharabah bagi hasil dan wadiah titipan. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad atau porsinya. Sedangkan akad wadiah adalah titipan yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Adapun perbedaan bagi hasil dengan bunga bank terletak pada mekanisme serta dasar akad yang digunakan, di mana bagi hasil dalam sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip kemitraan melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan besarannya dapat berubah mengikuti kinerja usaha. Sedangkan bunga bank pada sistem konvensional merupakan imbalan tetap yang ditentukan di awal sebagai persentase dari pokok pinjaman, sehingga jumlah yang harus dibayar nasabah bersifat pasti dan tidak dipengaruhi oleh hasil usaha, menjadikannya berbeda secara konsep, tujuan, dan landasan hukumnya. Sedangkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah bank konvensional itu beroperasi menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil tetap yang ditentukan di awal dan tidak terkait dengan kinerja usaha, sehingga bank tetap menerima bunga meskipun nasabah mengalami kerugian. Sedangkan bank syariah berlandaskan prinsip yang syariah, yaitu menghindari riba, goror, dan maisir dengan menggunakan akad seperti murabahah, ijaroh, mudharabah, dan musyarakah, di mana keuntungan diperoleh melalui margin, ujroh, atau bagi hasil yang nilainya dapat berubah sesuai hasil usaha, serta melibatkan prinsip keadilan, berbagi resiko, dan transaksi berbasis aset real yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Bagaimana dengan penjelasan perbankan syariahnya, Ibu? Berbeda kan dengan bank konvensional? Langsung saya bukakan saja rekening syariahnya ya. Mumpung Ibu ada waktu datang ke bank, persyaratannya pembukaan rekening cukup mudah, yaitu hanya KTP wilayah Sukabumi saja. Namun sebelumnya boleh saya lihat KTP-nya, Ibu? Boleh, sebentar ya, Mbak. Terima kasih. KTP-nya sudah sesuai dengan syarat pembukaan rekening. Bagaimana dengan pembukaan rekening syariahnya, Bu? Kalau boleh tahu, di Bank Amanah ini ada berapa jenis tabungan ya, Mbak? Baik, jadi Ibu sebelumnya belum punya rekening di Bank Amanah atau bank syariah lainnya ya? Belum. Ibu ingin membuka rekening untuk perorangan atau non-perorangan? Untuk perorangan. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembukaan rekeningnya untuk kebutuhan yang sehari-hari, investasi, atau bisnis? Untuk sehari-hari, Mbak. Untuk kebutuhan sehari-harinya ingin yang menggunakan ATM atau yang tidak menggunakan ATM ya, Ibu? Yang menggunakan ATM saja. Baik, Ibu. Untuk jenis tabungan menggunakan ATM, kami memiliki tabungan amanah reguler dan tabungan amanah Sergold. Adapun perbedaan antara setoran awal untuk tabungan amanah reguler sebesar Rp100.000 dan saldo minimumnya sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk tabungan goldnya sebesar Rp500.000 dan saldo minimumnya sebesar Rp250.000. Pada tabungan reguler nisbah bagi hasil,
Untuk nasabah itu 7,5 bagian dan untuk bank 92,5 bagian. Sedangkan pada tabungan amanah Gold, nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah 15 bagian dan bank 85 bagian. Kira-kira dari kedua produk tabungan tersebut, mana yang sesuai dengan kebutuhan Ibu? Tabungan amanah reguler atau tabungan amanah share gold? Yang reguler saja, Mbak. Jadi Ibu memilih membuka rekening tabungan amanah reguler ya? Baik, kalau begitu saya jelaskan lebih lengkapnya ya Bu, terkait fitur dan fasilitas dari tabungan amanah reguler. Baik Bu Dera, adapun benefit yang akan Ibu dapatkan apabila membuka rekening tabungan amanah reguler, antara lain bebas biaya penarikan di jaringan ATM bersama dan ATM prima apabila saldo setelah penarikan di atas 5 juta. Akses yang luas karena terdapat fasilitas mobile banking dan internet banking, serta Ibu berhak mengikuti program undian berhadiah. Adapun periodenya pengundiannya untuk tahap 1 bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 dan tahap 2-nya bulan September 2026 sampai dengan Februari 2027. Nasabah yang dapat ikut dalam pengundian program MBR ini hanya nasabah yang memiliki saldo rata-rata lebih dari 3 juta selama periode program. Sedangkan untuk fitur tabungan amanah reguler antara lain akadnya murabahah mutlaqoh atau bagi hasil. Setoran minimal 10.000 dengan biaya administrasi per bulannya 7.500. Ibu tidak dikenakan biaya pembukaan rekening. Apabila buku tabungan Ibu hilang atau rusak, akan dikenakan biaya penggantian sebesar 10.000 dan harus dilengkapi surat keterangan hilang dari kepolisian. Untuk penutupan rekening akan dikenakan biaya 20.000. Oh, gitu ya, Mbak. Bagaimana Ibu? Apakah tabungan amanah reguler yang saya jelaskan ini sudah sesuai dengan kebutuhan tabungan Ibu? Sudah kok, Mbak. Sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Ibu mohon dibantu untuk pengisian formulir rekeningnya ya. Silakan diisi untuk poin A dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Lalu mohon diisi data penghasilan poin B, diisi dari nomor 1 sampai dengan 10. Lalu untuk poin D, diisi dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 mengenai sumber dana dan setoran awal pembukaan rekening tabungannya. Lalu Ibu tanda tangani di kolom ini dan tuliskan nama jelasnya. Mohon data ini diisi dengan lengkap dan benar karena jika ada data yang tidak lengkap maka sistem kami tidak dapat melanjutkan proses pembukaan rekeningnya. Ibu tidak perlu khawatir karena data yang ini sifatnya rahasia karena data nasabah adalah rahasia bank. Data ini juga kami butuhkan untuk mengetahui profil Ibu sehingga apabila kami memiliki produk atau program baru kami bisa menawarkannya ke Ibu. Untuk pengisian KYC ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, jadi tidak hanya ditemukan di Bank Amanah saja, tapi di seluruh bank di Indonesia akan memberlakukan hal yang sama. Ibu, ini formulir kesepakatan akad tabungan tentang penjelasan akad mudharabah seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Mohon diisi nama, nomor KTP, lalu alamat, dan ditandatangani pada kolom ini. Lalu dituliskan nama jelasnya. Ini ada contoh pengisian formulirnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung dengan saya, silahkan diisi Bu. Sambil mengisi formulirnya, boleh saya input terlebih dahulu data di sistemnya. Silakan, Mbak. Bagaimana Ibu? Pengisian formulirnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas kok, Mbak. Mbak, ini udah selesai pengisian formulirnya. Baik, terima kasih Ibu. Saya periksa terlebih dahulu formulirnya Ibu. Baik, Ibu saat ini bekerja sebagai karyawan swasta ya. Boleh saya tahu perusahaannya bergerak di bidang apa? Di bidang fashion, Mbak. Di perusahaan tempat Ibu bekerja, apakah sudah ada fasilitas dana pensiunnya? Kebetulan belum ada, Mbak. Baik, kami memiliki tabungan investasi untuk dana pensiun ini, namanya amanah terproteksi. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut mengenai produknya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai ya, Bu. Iya, Mbak. Ibu Dara, saya mohon izin untuk fotokopi KTP dan otoritas aktivasi kartu ATM-nya terlebih dahulu ya. Oh iya, silakan, Mbak. Sambil menunggu, saya titipkan brosur amanah terproteksinya dibaca-baca. Terima kasih telah menunggu ya Ibu. Sama-sama, Mbak.
Ibu, ini kartu ATM-nya sudah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bertransaksi. Saya informasikan kembali, ATM ini bisa mengetahui informasi saldo, juga mutasi transaksi. Ibu bisa menghubungi ke Salam Amanah di nomor 021 5016. Lalu untuk keamanan, silahkan Ibu tanda tangani di kolom ini. Oke, Ibu, ini PIN ATM-nya ada 6 digit yang dibuat secara acak. Mohon diganti dengan nomor yang mudah diingat, namun hindari dengan menggunakan tanggal lahir. PIN ATM ini bersifat rahasia sehingga tidak boleh diinformasikan kepada orang lain sekalipun oleh pihak bank. Ibu saat ini sedang terburu-buru atau tidak? Boleh saya minta waktunya untuk menjelaskan produk amanah terproteksi yang tadi saya tawarkan? Oh, boleh, silakan Mbak. Ibu, persyaratan pendaftaran kepesertaan amanah terproteksi cukup mudah, hanya melampirkan KTP dan kartu keluarga. Iuran per bulannya pun cukup ringan, mulai dari Rp50.000. Ibu juga bisa menentukan sendiri usia pensiunnya mulai dari 45 tahun sampai dengan 65 tahun. Juga bisa memilih ragam paket investasinya, yaitu paket A, deposito rupiah di Bank Syariah 100%. Lalu paket B, deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100%. Obligasi syariah maksimal 80%, dan paket C, deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100%. Reksadana syariah maksimal 80%, saham syariah maksimal 50%. Bagaimana Ibu? Bagus kan produk investasi amanah terproteksinya? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Ibu? Sudah Mbak. Bagaimana kalau langsung saja saya bukakan rekeningnya? Mungkin nanti saja ya Mbak, saya obrolin dulu dengan anggota keluarga saya. Ibu, tidak apa-apa. Kira-kira kapan saya bisa menghubungi Ibu untuk mengkonfirmasi keikutsertaannya? Boleh Mbak, paling sekitaran jam 4 sore ya. Baik, nanti Ibu akan saya hubungi pada jam 4 di nomor telepon 0878 113 1737 ya. Jika ada telepon dari nomor tersebut, itu dari kantor cabang kami Ibu, mohon diterima. Dan ini ada beberapa brosur untuk dibawa pulang, untuk dibaca kembali, diantaranya brosur tabungan amanah reguler, lalu ada tabungan amanah terproteksi. Nah, beberapa brosur lainnya juga. Ini buku tabungan dan slip setorannya untuk percetakan nama pada buku tabungan dan setoran awalnya dilakukan di counter teller ya Bu. Bu Dera, keseluruhan proses pembukaan rekeningnya sudah selesai. Terima kasih sudah membuka tabungan di cabang kami. Dan untuk informasi saat ini, kami memberikan kesempatan konsultasi perhitungan dan pembayaran zakat melalui Baitul Mal Amanah yang juga memiliki layanan jemput JIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah, khusus untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Jika Ibu berkenan, kami akan mencatat nama dan nomor telepon Ibu dan nanti akan dihubungi oleh petugas dari Baitul Mal Amanah, atau bisa juga langsung menghubungi nomor 021 776682. Nah, ini ada beberapa brosur tentang layanan lainnya yang dapat dibawa pulang. Boleh saya catat nama dan nomor teleponnya Ibu? Boleh Mbak. 0821 2736 0332. Terima kasih ya Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu Dera? Sudah cukup Mbak. Terima kasih atas kunjungannya Ibu di Bank Amanah. Assalamualaikum, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yani. Sama-sama Ibu, hati-hati di jalan.